Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis mungkin cuma singkat ya. Penulis kemalaman, suruh lembur tadi. Jadi ada tadi yang cerita bahwa motornya bunyi. Jadi motornya asalnya nggak bunyi apa-apa. Terus jadi agak bunyi. Terus ketika oli transmisi di drain, motornya apa? Vario 160 mungkin, lupa menulis kalau nggak becek 160. Jadi di drain oli ini hitam. Ya biasalah ya, oli Honda Matic yang baru di drain warnanya hitam. Ya sudah cerita umum lah ya. Ya jangankan PCX atau Honda ya, ini motor penulis saja yang NMAX nih, beli tahun 2020, sudah umur 2 tahun berarti sekarang. Itu ya hampir jadi hitam, cuma karena penulis ganti oli duluan jadinya nggak jadi hitam. Sudah coklat tapi ya, dan itu di umur 200 km. Penulis sudah sering cerita bahwa ya kalau oli transmisi ya, jangan terlalu encer lah, jangan ya jangan olinya bawaan dari pabrik yang pastinya dibuat encer pasti. Kalau oli transmisi tapi encer juga. Jadi oli transmisi itu juga penting ya, karena ya transmisi itu bagian yang menyalurkan tenaga ke roda. Ya pasti ada tekanan juga, tekanan waktu awal, tekanan waktu RPM tinggi. Wah kok pedes, mobil apa barusan. Dan si bronya ini habis hitam gitu terus pakai Oppo ya, cerita soalnya kalau nggak salah Mesran Super. Habis Mesran Super itu bagus katanya, nggak ada glitter. Habis Mesran Super terus dia pakai apa jenenge, Motul 5100 untuk oli mesin. Ya penulis sendiri ngomong kalau oli transmisi motor Matic itu nggak masalah pakai oli mesin. Tapi si bronya ini ngomong bahwa oh ternyata ya setelah pakai Motul 5100 untuk oli mesin jadi bunyi, jadi makin lama makin berisik gitu ya. Terus habis itu di apa jenenge, diganti lagi pakai apa tadi, Mesran saya 40 atau B40 ya, tetap ternyata jadi punya ciri gitu, jadi gitu ya kalau dilepas gas. Katanya juga dia lihat yang di sekitar ya, ternyata banyak juga yang bunyi seperti itu. Iya, bunyi seperti itu ya problemnya sih karena olinya pernah telat. Jadi kalau oli pernah telat emang jadi seperti itu. Wow. Buat apa beraninya. Jadi apa ya, transmisi itu rupanya lebih rentan ya daripada apa jenenge,
eh, oli mesin ya. Jadi rupanya rusaknya lebih cepat. Ya mungkin karena bagian yang paling banyak gesekannya di oli mesin itu silinder. Sementara itu nggak ada bagian-bagian lain yang menanggung beban berat banget gitu ya. Mungkin bandulnya, mungkin apa jenenge, bagian mana sih berat sih? Nggak ada ya. Kayaknya masih lebih berat transmisi ya daripada oli mesin. Jadi kalau di oli mesin itu sak berat-beratnya ya, selama olinya nggak habis masih ada yang melapisi karena RPM-nya tinggi. Nah kalau oli transmisi itu cenderung RPM-nya lebih rendah, walau kecepatan motor tinggi, tapi perputaran mesin itu jauh lebih cepat daripada transmisi. Ya kan RPM-nya tinggi kan mesin, terus disalurkan lewat transmisi, rasio giginya diganti. Kalau posisi normal besar gede, belakang kecil, terus posisi ngebut depan gede, belakang kecil. Nah seperti itu. Nah dengan begitu ya otomatis beban yang di transmisi itu lebih besar, terutama di kecepatan tinggi. Nah kalau di mesin masih ada rada gak apa-apa lah ya. Seandainya ada oblak atau apa nggak begitu ketahuan karena dalam mesin orang nganggo penteng. Nah, tapi kalau di transmisi begitu oblak, wes kritis. Begitu oblak wes gak ada anu lagi, wes toleransi lagi. Dan memang cerita kalau dari sisi transmisi itu lebih serem-serem daripada dari mesin ya. Kalau mesin kan piston, terus silinder ngantong, bearing oblak. Tapi kan mesin biasanya masih bisa jalan karena ya RPM lebih tinggi ya. Kalau RPM rendah pun bebannya nggak besar. Kalau transmisi bebannya lebih besar. Begitu oli nggak kuat, langsung dah. Ya memang penulis sering ngomong beban oli transmisi itu nggak seberat oli mobil. Jadi pakai oli mesin pun normal. Penulis sudah lama di motor Honda Beat, Suzuki Spin, Suzuki Next 2 itu pakai oli mesin. Penulis juga sudah beberapa kali nunjukkan 5.000 km di NMAX gak ono glitter, pakai oli Masteran 20W50, Pastron Techno 15W50, yang terakhir Masteran B40 sampai 5.000 km, Masteran SAE 40 campur minyak goreng sampai berapa mah? Sampai 5.000 km tanpa glitter. Kondisi oli cuma agak coklat dikit, wes itu tok. Nggak sampai coklat banget kayak dulu penulis ngedrain. Aduh, eman nggak tak foto ya. Penulis ngedrain NMAX tuh, wah, coklatin nemen gitu. Beda jauh dengan apa? Itu kan 200 km ya penulis drain oli transmisi NMAX pertama motor baru dapat dari dealer, umur 200 km di drain. Coklatnya itu jauh lebih parah daripada Masteran SAE 40 campur minyak goreng yang di drain di 5.000 km. Udah berapa kali ya gitu. Ya kalau transmisi sendiri nggak ada sih ya istilah panas-panas banget. Oli mineral itu malah justru oli yang bagus ya.
untuk oli transmisi. Karena apa? Karena oli mineral itu film strength-nya lebih kuat. Untuk kekentalan yang sama, oli mineral itu lebih licin. Mengapa lebih licin? Karena dia pelapisnya lebih tahan terhadap tekanan. Ini yang ngomong akademis dan sudah dibuktikan. Akademis ngomong film strength lebih bagus itu ya nggak main-main ya. Oh ya, yang belum tahu maksud film strength, kemampuan oli melapisi permukaan logam, melapisi melawan tekanan dari logam yang berlawanan, itu dipengaruhi satu, olinya makin kental makin kuat lapisannya. Olinya makin kental makin kuat. Yang kedua adalah film strength itu, film strength makin kuat, lapisannya makin kuat. Jadi kekentalan sama, film strength lebih tinggi oli grup 1. Ester juga ya, ester juga. Makanya ya ini olinya apa sekarang ini FK ya, FK Pau ester masih halus. Ya, walau ini sekarang malam-malam ya. 6.32, setengah 7 habis ini Isa. Ini emang oli cocok, oli awet lah ya. Jadi ya ini isinya cuma ngajak menyarankan kasus di NMAX, di Aerox, di PCX, di Vario yang baru-baru. Jadi pelajaran bahwa penting sekali ganti oli transmisi awal-awal. Begitu dapat motor langsung ganti oli transmisi. Wes, jangan ragu-ragu lagi. Kalau nggak pengen ada masalah lah ya. Kalau misalnya merasa saran rekomendasi penulis itu nggak bener ya, mosok minyak goreng, mosok meseran, cari yang oli spesialis transmisi manual. Ada roret, nggak usah tinggi-tinggi, roret 90 cukup. Nggak perlu GL5, GL4 pun cukup menurut penulis ya. Tapi misalnya merasa takut, wah harus GL5, iya wes silakan GL5. Silahkan GL5, karena ya apa ya, karena untuk transmisi itu bebannya berat. Jangan dikasih oli yang nggak kuat. Dan selama ini sudah terbukti bahwa oli pabrikan itu nggak layak pakai, nggak cocok untuk pemakaian kita. Karena mereka itu desain bukan untuk Indonesia, desain untuk Jepang ya, berkali-kali penulis ngomong. Kalau olinya desain untuk kita, nggak ada kayak istilah yang apa transmisinya jadi dengung, transmisinya bearing transmisinya jadi oblak, jadi klotak-klotak. Nggak mungkin muncul cerita seperti itu. Ya untunglah ya, untuk transmisi penulis nggak telat. Tapi ya bodohnya penulis kok nggak melakukan hal yang sama ke oli mesin. Makanya sekarang ini parah nih hausnya. Dan karena nyoba oli-oli jelek nih makin parah juga nih penyakit ini ya. Entah nih kalau apa bisa tahan sampai saat nguji oli HDEO ya. Takutnya sebelum nguji oli HDEO fuel dilutionnya sudah parah sekali. Karena ini sekarang kondisinya top speed motor penulis nggak bisa nih 113. Gara-gara nyoba oli BM1, gara-gara oli nyoba apa
Eneos molybdenum. Wah, kasar banget. Hari pertama pulang kerja wis kasar banget. Jauh lah daripada ini yang 114 masih ya toleransi, masih toleransi. Ada suara kasar tapi masih jauh lebih senyap daripada motor-motor lain. Tapi ya jangan lawan Supra X ya, gak fair. Rekomendasi untuk oli transmisi penulis sendiri enggak? Ya enggak neko-neko ya, karena ya penulis sendiri pakai meseran tentrem ya, ayam tentrem 10.000 no problem di Honda Beat. Entah ini enak tak teruskan 10.000 atau enggak. Tapi ini volumenya enggak terlalu jauh beda ya. Ini kayaknya terakhir penulis ngisi 180 lah maksimalnya ya, karena penulis pengen ngisi sesuai kapasitas tapi gak ketok ongkone. Iya, karena nggak kelihatan angkanya, penulis agak lebihkan sedikit, tapi mestinya nggak banyak-banyak, nggak sampai 2 kalinya lah ya. Itu takaran yang penulis pakai kan 120 ml full, jadi paling ya 180-an. Daripada rekomendasi 2 kali itu ya sudah jauh lebih lumayan. Terus apa lagi? Habis kayak merek penulis nggak bisa kasih rekomendasi. Penulis nggak coba banyak merek kalau untuk oli transmisi. Terus nyoba oli mesin aja cukup kan? Karena ya penulis sendiri rekomendasinya oli transmisi pakai oli mesin. Ya rekomendasinya menyesuaikan oli mesin. Soal kekentalan ya, penulis sendiri saya pakai oli yang sama kentalnya dengan oli mesinnya. Tapi ini karena penulis pilih oli mesinnya kental ya, 20-50 kan kental. Cari yang lebih dari itu sulit. Ya wes, itu aja. Kenapa nggak oli transmisi khusus? Ya karena kebutuhannya cuma 150 ml, tapi ukuran terkecil olinya 1 liter. Kalau untuk yang populer malah jarang. Kayak itu repotnya. Mau pilih oli transmisi khusus, ya enggak lah ya. Yang penting jangan ATF ya, jangan automatic transmission fluid yang dipakai untuk mobil otomatis. Jangan pakai CVT fluid yang dipakai untuk mobil otomatis CVT. Jangan ya, nggak cocok, matching. Karena CVT-nya motor Matic itu nggak pakai oli, tapi pakai stempet, pakai gemuk, pakai apa jenenge grease. Jadi yang pas saja ya. Apalagi kayaknya sudah ya itu ya. Ini contoh motor lagi yang motor lagi yang olinya keenceran, suaranya aduh kesiksa banget. Penulis nggak heran kalau ini olinya SPX. Ini kalau dipakai ngebut ngeri ya. Kayaknya penulis menang nih kalau ngelawan motor yang suaranya asak-asak kayak gini, karena nggak sehat kan ya. Nah ya wis lah, apalagi nggak ada. Ya wis gak bisa 0-100, nyantai aja. Ya intinya kalau pingin aman ya, pingin bener-bener aman, jangan diganti olinya. Kalau habis beli motor ya, ganti oli transmisinya wes. Kalau misalnya merasa oli mesin pabrikan itu baik ya, minim oli transmisinya lah wes. Ya
penulis saya nyarankan oli mesin dan transmisi yang diganti yang sesuai lah dengan keadaan. Kalau sebelumnya sudah pernah punya motor ya pasti tahu sendirilah gimana sih rasanya olinya. Jangan bedakan mereknya, mau merek Honda, mau merek Yamaha atau Suzuki. Iya, cocok aja pakai yang apa, SAE 2050 atau SAE 40 kalau rumahnya kayak penulis gini pinggir pantai. Cocok aja. Ya rasakan sendirilah. Kalau sampai mesin itu susah menyala, baru lah silakan pakai yang lebih encer. Tapi kalau mesin masih menyala dengan mudah, walau mungkin nggak ada tenaga ya awal-awal, tapi kalau sudah nyala enak ya wis lah. Oli itu soalnya mempengaruhi pembakaran juga, jadi ada beberapa oli yang memang menghalangi pembakaran sehingga atau menghalangi, kadang malah membantu pembakaran. Mungkin yang tepat itu mungkin antara membuat AFR makin kering atau AFR makin basah. Oli yang mudah terbakar akan membuat AFR makin basah. Oli yang sulit terbakar membuat AFR makin kering. Jadi itu nanti tergantung dari setelan motornya ya, terutama motor karbu. Kalau motor karbu yang setelannya garing ya pakai oli yang bikin setelan basah enak. Oli yang gampang menguap gitu ya, itu kan termasuk gampang terbakar juga. Oli mudah menguap pasti mudah terbakar juga kan, karena membantu pembakaran. Setelan karbonnya kering dipakai pagi-pagi enak. Terus baliknya juga gitu, motor yang campuran RPM rendahnya, setelan idlingnya itu basah ya, cocoknya oli yang nggak gampang kebakar. Tapi kalau gitu ya baiknya ngatur sendiri lah. Tapi kadang emang susah untuk ngatur itu. Kalau di motor karbu pakai jarum ya, skep jarumnya dibuat makin dalam atau makin keluar. Terus kalau ada pelampungnya ya, pelampungnya bisa diatur ketinggiannya, ya itu pelampungnya yang diatur. Wes itu. Kalau setelan angin, setelan angin yang pemutar dari Kuningan di luar biasanya. Kalau motor karbu biasanya ada dua yang bisa diputar, yang satu dari besi, yang satu dari Kuningan. Nah yang dari Kuningan biasanya mengatur setelan pilot jet ya, setelan kedua. Soalnya di dalam juga ada setelan lagi, tapi yang paling tepat sih ya setel karbu lagi. Minta stasioner lek ngerti, soalnya kadang nggak semua orang ngerti gitu ya. Penulis juga baru beberapa lama belajar seperti itu. Sudahlah kepanjangan. Intinya sedang ganti oli ini, jangan pakai oli pabrikan, sudah banyak yang alami ya. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.